Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia, terutama yang paling saya hormati, narasumber ataupun tutor dari kegiatan PJJ ini, yaitu Bapak Haji Ahmad Wildan SKM MM. Izinkan saya menyampaikan materi praktek aplikasi berbasis web. Ini dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pihak manajemen ataupun dari Balai Diklat untuk mengikuti kegiatan berbasis web ini. Baiklah, langsung saja aplikasi berbasis web. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa ini jumlah pengguna internet di Indonesia capai angka 196,7 juta jiwa, 7 juta orang. Nah, ini jumlah pengguna internet berdasarkan provinsi. Kita lihat nih, Asosiasi Penjajah Internet Indonesia APJII 9 November 2020. Mungkin sekarang sudah lebih karena sudah banyak angkanya. Aplikasi berbasis web mulai populer seiring dengan jumlah pengguna internet yang aktif di seluruh dunia. Di seluruh dunia, hingga kita bisa lihat di sini. Nah, sumber dayanya kita lihat. Sumber daya yang memang dibutuhkan untuk sebuah web adalah klien, web server, database. Database-nya berupa Oracle, servernya kita lihat ada Unix, Apache web server. Nah, ini kliennya ada Mac atau OS, ada PDA, ada laptop, ada PC. Selain mudah untuk diakses, perangkat website juga tidak membutuhkan sumber daya yang besar dari sisi perangkat keras ataupun perangkat lunaknya. Aplikasi berbasis web serta keunggulan yang dimilikinya daripada aplikasi berbasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurdin, peserta PJJ angkatan kedua, peserta PJJ berbasis web angkatan kedua dari Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang aplikasi berbasis web. Nah, ini dia, aplikasi berbasis web itu adalah sebuah aplikasi ataupun salah satu mata ajar yang diajarkan dalam pelatihan jarak jauh ini. Nah, kita mencoba menjelaskan. Nah, ini berkaca dari banyaknya pengguna internet di Indonesia per tanggal 9 November 2020, data itu berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Nah, kita lihat menarik dari data tersebut, nampaknya kita mau tidak mau harus sudah menggunakan website dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah website adalah yang pertama klien, itu terdiri dari Mac, PDA, laptop ataupun PC. Nah, terhubung dengan sebuah internet yang ada database servernya atau web servernya, Unix-nya. Ini ada database-nya berupa Oracle dan lain sebagainya. Aplikasi berbasis web serta keunggulan yang dimilikinya daripada aplikasi yang berbasis desktop. Nah, ini kita tahu bahwa aplikasi berbasis web itu tentu sangat berbeda dengan aplikasi yang berbasis desktop yang eranya sebelum ada smartphone dan lain sebagainya. Kita sangat menjagokan yang namanya desktop. Kita lanjut. Nah, ini dia, aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML dan sebagainya. Pengertian dari aplikasi web. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet atau jaringan LAN. Data terpusat, kemudian dalam akses adalah ciri utama yang membuat aplikasi web lebih banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Ini dikit-dikit web. Kalau kita pokoknya udah dikit-dikit internet aja dah. Sekarang kehidupan kita tidak bisa terlepas dari internet gitu. Kita mau transfer pakai internet, kita mau belanja e-commerce pakai internet dan lain sebagainya. Jenis-jenis aplikasi berbasis web. Nah, ini web media sosial. Ya, seperti kita ketahui yang namanya Instagram, yang namanya Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu semua menggunakan aplikasi berbasis web. Karena tanpa website itu nggak akan bisa terhubung gitu. Browsernya tidak ada gitu. Web berbasis sistem informasi. Nah, ini dia yang kedua.
kan membantu aktivitas usaha dan pekerjaan manusia. Sungguh luar biasa memang sekarang. Dulu kalau namanya kita mau naik pangkat mesti ngurus ini selain bagainya dicek satu-satu manual. Bayangkan seperti itu. Ketika sekarang sudah menggunakan aplikasi berbasis web, cukup klik semua sudah bisa terkontrol dengan baik. Nah, ini web jual beli yang ketiga. Web jual beli ini yang sangat digandrungi oleh masyarakat saat ini. Kadang-kadang gaji belum kelihatan tapi tagihan udah banyak tuh gara-gara aplikasi jual beli, entah yang dari Shopee, entah yang dari Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Bahkan sekarang bayar listrik atau beli tol pun ya kita menggunakan ini aplikasi berbasis web, karena memang mereka berlomba-lomba untuk memberikan harga yang bersaing sehingga kita lebih enak, tidak perlu ngantri, nggak perlu bayar parkir dan lain sebagainya, cukup dari handphone kita aja untuk menjadikan hidup kita ini lebih efisien gitu tentunya dengan adanya bantuan aplikasi berbasis web. Web pencarian, nah ini yang sangat digandrungi masyarakat nih, kita lihat saat ini dengan adanya proses belajar daring ini, kadang-kadang begitu kita searching kok sama nih, banyak banget nih yang nyari tentang pelajaran, ternyata memang sedang ada PAT, penilaian akhir tahun. Nah, sehingga web pencarian ini kadang-kadang baru kita ini udah muncul dengan sendirinya, karena memang pada saat ini masyarakat sedang digandrungi oleh yang namanya web pencarian atau menggunakan website pencarian, terutama untuk anak-anaknya yang belajar dari web informasi dan berita. Nah, ini situs berita nih kita lihat, ada Detik, ada Kompas, ada Okejon dan lain sebagainya. Sajikan dengan baik itu berita-berita dengan cepat. Dulu kalau kita mau baca berita itu nunggu jam 6 lewat, tukang koran lewat kita baru tahu berita. Dan juga kadang-kadang kita setelah adanya koran kita dengar berita di televisi. Sekarang hampir orang tidak ada nonton berita di televisi. Di YouTube juga ada yang live berbasis web, di situs-situs berita, di portal-portal berita juga banyak berita-berita yang aktual dan akurat saat ini yang sedang terjadi gitu. Dulu kalau kita mengetahui gempa ataupun gunung meletus itu 2 hari kemudian kita baru tahu, tapi saat ini ada yang menyiarkan secara live. Belum lama ini kita lihat ada siaran langsung gerhana matahari cincin 2 hari yang lalu, luar biasa. Walaupun kejadiannya tidak di Indonesia, tapi kita bisa melihat dengan adanya web informasi dan atau situs portal berita. 6 aplikasi web server. Definisi daripada aplikasi web server adalah sebuah perangkat aplikasi di mana Anda dapat menerima request atau permintaan. Dan proses implementasinya tentu saja sudah terprogram dengan bantuan bahasa pemrograman C# dengan istilah backend. 7 aplikasi web browser. Apa itu aplikasi web browser? Jika dilihat dari segi istilah, aplikasi web browser adalah sebuah perangkat lunak software yang dipergunakan untuk membuka dan menjalankan halaman suatu situs website. Contohnya, web browser yang saat ini banyak digunakan adalah Chrome, itu sehari-hari, Mozilla, Microsoft Edge, Safari, Baidu, Opera, Vivaldi, Touch, Maxton, UC Browser, dan lain sebagainya. Semuanya banyak sekali, itu contoh-contoh daripada web browser. Nah, kita lihat lagi ada website Amazon. Amazon merupakan transaksi jual beli terbesar di dunia. Amazon menawarkan banyak sekali produk, kategori jenis barang dan harga yang bervariatif. Untuk pembayaran menggunakan mata uang dolar. Website milik Amazon memiliki penyimpanan atau database yang sangat besar untuk menampung berbagai dan tipe data yang masuk setiap harinya. Perlu adanya penanganan khusus terkait program pengelolaan web server dan aplikasi yang digunakan. Gmail, nah ini Gmail. Google Mail, elektronik, surat elektronik. Dulu kalau mengirim surat itu ada yang namanya kartu lebaran. Kartu lebaran itu dulu laku tuh zaman-zaman saya masih sekolah di SMP, SMA, beli setumpuk, siapa aja ada gambar lope-lopenya, bikin kartu lebaran, desain berlomba-lomba, tempelin perangko. Sekarang nggak perlu kartu lebaran, cukup didesain dengan menggunakan PowerPoint, Photoshop. Wah, udah keren banget. Nggak perlu nunggu berhari-hari. Kadang-kadang dulu kalau mau lebaran itu tukang pos banyak yang nggak pada pulang, itu lembur nganter-nganterin surat, ngedrop. Tapi saat ini cukup dengan sekali enter sudah sampai, dengan hitungan detik atau menit sudah sampai kepada penerimanya gitu. Website instansi pemerintah. Pemerintah juga banyak memiliki situs dan laman website yang digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, pengarahan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Contohnya adalah website Siskohat, Kementerian Agama, itu luar biasa karena memang yang sedang saat ini ada tentang informasi haji. Kenapa haji nggak berangkat? Kenapa ini? Semua ada di situs Kementerian Agama, haji.kemenag.go.id.
bisa teman-teman lihat di sana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai kita sebagai aparat Kementerian Agama tidak tahu isu-isu yang sedang trading di masyarakat saat ini gitu. Teman-teman boleh menjelaskan, tapi harus berpedoman pada situs satu pintu itu yang ada di haji.kemenag.go.id agar kita tidak salah menyampaikan kepada masyarakat dan masyarakat juga bisa maklum adanya gitu. Nih, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi berbasis web. Kelebihannya adalah dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti perangkat mobile, desktop, dan tablet. Tidak membutuhkan spesifikasi besar untuk menjalankan sebuah website. Tidak memerlukan lisensi terkait dengan penggunaan website. Dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, Windows dan sebagainya, dapat ditampilkan dan dilihat kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan jaringan internet dan stabil. Nah, kelemahannya membutuhkan jaringan internet. Nah, ini modal nih kalau kita zaman sekarang kagak punya paket ya amsiong. Zaman sekarang nggak punya paket WA ya baru dibalas besok seminggu WA-nya dari kemarin. Itu penting informasi, kadang-kadang kita suka abai dengan hal yang seperti itu sehingga kita tidak dapat informasi yang up to date. Begitu ada informasi meninggal di grup baru kita balas, nggak tahunya udah 2 hari yang lalu, udah ketinggalan. Nah, penting sekali ini, membutuhkan jaringan yang baik dari server, dari sisi server, browser, dan klien karena website sangat rentan untuk memasukkan berbagai virus. Nah, kelemahannya itu ada malware dan lain sebagainya sehingga keamanan data kita tidak sepenuhnya terjamin. Aplikasi berbasis desktop based application, komparasi antara web. Nah, ini dia kita lihat nih komparasinya nih. Nah, ini aplikasi aspek analisa, aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web. Nah, ini yang berbasis desktop itu tingkat grafis untuk oleh kebutuhan grafis aplikasi desktop tersebut butuh spesifikasi yang tinggi. Nah, kalau komputernya PGA-nya misalnya enggak ini zaman 386 atau PGA-nya belum dan sebagainya, itu sangat menentukan sekali dari sisi grafisnya. Nah, tapi grafis yang digunakan tidak begitu tinggi pada saat berbasis web. Nah, ini dukungan sistem operasi. Tidak semua aplikasi desktop dapat berjalan di semua sistem operasi. Nah, ini lemahnya kalau kita menggunakan desktop. Tapi begitu kita menggunakan website, nah semuanya operasi jalan. Yang penting ada internet, jaringan. Nah, penggunaan jaringan tidak terlalu membutuhkan jaringan karena sistem tertanam secara mandiri pada sistem komputer. Nggak perlu jaringan. Nah, untuk website tentunya kebalikannya, sangat butuh jaringan itu sendiri gitu. Semua ada di sini. Nah, itu kita lihat kembali lagi lisensinya, bahasa pemrograman yang memerlukan lisensi untuk menggunakannya. Sedangkan pada aplikasi berbasis web cukup data bersumber open source. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan saya. Saya mohon bimbingan dari narasumber dan juga dari teman-teman semua. Kita butuh diskusi untuk menyempurnakan kita dalam menyampaikan materi berbasis website ini. Dari saya, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.